perjalanan ke dunia ini selama bertahun-tahun. Bekerja dengan juara Hou, membunuh musuh. Aku punya pejabat kecil. Setelah itu hari-hari akan lebih baik. Terima kasih dan juara. Kalian adalah penyelamat rumahku. Daxia Jinghi Tahun Pertama. Juara Hou Rongjin. Memimpin Daxia Iron Riding. Kemenangan juga dirayakan. Juara kembali. Akhirnya dunia ini damai. Juara Hou Desheng juga menghadap putri saya. Segera nyonya. Juara menunggu daftar bakat dan prestasi besar. Selamat nyonya. Tapi aku tidak tahan. Anak perempuan telah melihat ayah. Juara Hou Wenxi memiliki seni bela diri pertama di dunia. Ada menantu seperti itu. Keluarga Jiang kami benar-benar ingin meroket. Anak perempuan yang baik akan berada di depan sang juara di masa depan. Aku juga bisa membawa ibuku keluar dari kandang Jiang. Banyak kata untuk ayah. Itu adalah alam. Di masa depan Anda akan menjadi wajah keluarga Jiang. Tidak bisa membiarkan orang tahu bahwa Anda memiliki saudara perempuan yang buruk. Itu. Tunggu kejuaraan. Ada pembunuh. Hati-hati. Tidak apa-apa. Hati-hati. Wanuan gadis. Bagaimana kabarmu? Ayo. Anda. Obat antiinflamasi. Tuan tidak baik berteriak. Master yang sukses. Sang juara tewas ditikam pembunuh di jalanan. Apa yang kau katakan? Pedang yang begitu panjang tidak bisa bertahan. Ayah. Ibu mertua. Juara berumur pendek. Tidak ada yang baik, ini adalah kurma merah saya. Anda harus menerimanya. Bibi rumah Anda tidak mudah. Putraku yang lebih tua kembali dari medan perang. Kekayaan yang sudah di tangan ini hilang begitu saja. Yang mulia tidak perlu khawatir meskipun lukanya dalam. Untungnya juara Marquis memiliki fisik yang istimewa, tidak akan ada masalah besar. Mereka berani melakukan hal sekeji ini pada juara Marquis kita. Untungnya kita mendapat informasi lebih awal dan sudah bersiap. Sehingga rencana jahat mereka tidak berhasil. Kelompok pengkhianat ini, suatu hari nanti, aku akan menangkap mereka semua. Tidak terburu-buru, aku pikir kita bisa menunggu sedikit lagi. Bagaimana kalau kita balas menggunakan rencana mereka? Biarkan Raja Yu mengira bahwa aku sudah mati. Saat mereka menggali lubang kuburnya sendiri, baru kita habisi mereka sekaligus. Kita bisa memindahkan pasukan penjaga utara ke pinggiran ibu kota lebih awal untuk menunggu saat yang tepat. Memang harus merepotkanmu berpura-pura mati untuk sementara waktu. Setelah menyingkirkan mereka baru, kita bicarakan hadiahmu. Namun perkawinanmu sudah dekat. Menghadapi urusan negara, tanggal pernikahan bisa ditunda lagi. Tidak beberapa tahun ini, perbatasan tidak aman kamu sudah tertunda cukup lama. Aku akan memberitahu Tuan, Jiang pernikahan tetap dilanjutkan. Bawa orangnya pulang dulu. Tapi jika seperti ini, bukankah itu terlalu menyusahkan Nona Jiang? Kamu tenang saja, dia tidak akan tersinggung. Aku akan menyelamatkan takdirnya dengan sebuah dekret. Dunia hanya akan mengingat keluarga Jiang yang penuh kasih dan keadilan. Dan kita akan memberikan kompensasi yang cukup kepada keluarga Jiang. Ini. Jadi sedang scan. Marquis muda yang pendek umur ini. Undangan sudah kukirimkan kepada mereka semua sekarang. Sekarang bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan? Tenanglah, ibu akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Mana ada yang lebih baik dari Marquis? Orang yang lebih baik darinya. Dekret Kaisar telah tiba. Jiang Hongwen terima dekret ini. Hamba menerima dekret ini dengan anugerah surga. Perintah Kaisar menyatakan, juara Marquis dan putri keluarga Jiang saling mencintai dengan mendalam. Bahkan kematian tidak dapat memisahkan mereka. Pernikahan kedua keluarga akan berlangsung sesuai rencana. Demikianlah dekret ini. Tuan Jiang cepat terima dekret ini dan ucapkan terima kasih. Hamba menerima dekret ini. Selamat kepada Tuan Jiang. Abdi kerja keras ambil uang ini untuk minum teh. Hari-hari baik keluarga Jiang masih panjang. Kami ucapkan selamat di sini dulu. Ayah, aku tidak mau menikah dengan orang mati itu. Aku tidak mau menikah. Apa isi dekret bodoh ini? Yuar kami yang sedang berbunga-bunga di usia muda ini bagaimana mungkin bisa menikah dengan keluarga Marquis dan jadi janda? Aduh, kalian pelan-pelan, ini adalah titah kekaisaran.
Jika terdengar bisa dipenggal kepala. Tai Ke Kaiseran Makam, APA ini tidak Nona masuk aku Jiang. sama sekali. Keluarga Jiang bukan hanya seorang putri saja. Jiang Wanwan. Ini menguntungkan si jalang kecil itu. Nona kecil orang tuamu sudah menjodohkanmu denganku. Dengar baik-baik, apapun yang telah Wang janjikan padamu, semuanya tidak berlaku lagi di sisiku. Perintah orang tua perjodohan oleh perantara, apapun pendapatmu. Ibumu pada akhirnya akan mengikatmu dan membawamu ke rumahku meski harus paksa. Benarkah? Ya. Lalu bagaimana jika kamu mati? Apa yang ingin kamu lakukan? Akhirnya dunia ini damai. Langit, aku ini orang yang melintasi waktu. Bukankah seharusnya aku menendang ibu tiri yang kejam, memukul ayah hitam hati ini dan menyingkirkan pengejar malang ini, mengirimnya kembali ke kampung halamannya dalam satu pukulan? Ah, tidak bisa. Kalau begitu ibuku yang rapuh ini pasti akan mati demi diriku. Wanwan, Ibu, dia tidak apa-apa. Dia adalah pria yang dipilih Wang untukku agar aku menjadi selirnya. bukankah dia kerabat jauh Wang? Dan sudah menikah. Rumahnya jauh di sana jika kamu mengikutinya. Kamu tidak akan pernah bisa kembali seumur hidupmu. Tidak bisa, aku akan meminta ayahmu untuk membuat keputusan untukmu. Tidak ada gunanya, mereka hanya ingin aku tidak pernah kembali. Semua salah ibu-ibu tidak bisa melindungimu. Bu, ikutlah denganku, mari kita pergi dari sini. Dan jangan pernah kembali, kita pasti bisa hidup lebih baik. Kita berdua wanita mau pergi kemana? Dunia ini luas. Pasti ada tempat bagi kita untuk berteduh. Kamu mau pergi kemana? Wanwan, ibu punya pernikahan baik untukmu. Kamu harus menghargainya. Yang kamu maksud pernikahan baik itu dia kan? Bu, apa yang kamu lakukan padanya? Bukan urusan Wanwan, dia hanya pingsan sebentar. Lihat dirimu sendiri, seorang gadis, setiap hari berpakaian seperti ini. Dan muncul di depan umum, selain Liu Shichen. Siapa lagi yang mau menerimamu? Ayah ibu bicara serius. Meskipun Liu Shichen ini baik, tapi bagaimanapun dia sudah menikah. Bagaimana mungkin ibu menjodohkanmu dengannya? Ini Marquis Champion. Bukankah dia calon suami adikmu? Ada sedikit insiden tentang dirinya. Marquis Champion dibunuh dengan cara ditusuk. Dekrit kekaisaran memerintahkan keluarga Jiang kita untuk menyelesaikan pernikahan segera. Tidak mungkin Marquis Champion tidak terkena luka fatal. Obat anti-inflamasi bisa dianggap sebagai obat dewa di zaman kuno. Bagaimana mungkin dia sangat terampil dalam seni bela diri? Bagaimana mungkin dia meninggal? Kediaman Marquis Champion sudah dipenuhi dengan kain putih, kalau tidak kau pikir pernikahan baik ini akan jatuh padamu. Apa katamu terampil dalam seni bela diri? Kalau bukan karena menyelamatkanku, bagaimana mungkin dia meninggal? Kalian benar-benar ingin menikahkan putriku dengan orang mati. Tuan Wanwan juga anak kandungmu, Tuan. Diam, dia adalah Marquis Champion. Setelah kematiannya dia tetap Marquis Champion yang bisa dinikahkan dengan putrimu. Ini sudah keberuntungan besar bagi kalian. Nyonya, aku memohon kalian bebaskan Wanwan. Wanwan juga anak kandung Tuan. Selama bertahun-tahun rumah besar tidak peduli hidup mati kami. Wanwan sendirian di luar. Mohon bebaskan dia kali ini. Ibu, Bocah yang tidak tahu apa-apa. Ayah, lihat dia, jelas-jelas dia tidak mau. Perintah kekaisaran tidak boleh dilanggar. Jiang Wanwan, kau harus menikah. Menikah atau tidak, kau tetap harus menikah. Ibu. Ibu Marquis Champion mengabdikan hidupnya untuk negara. Di rumah masih ada ibu tua dan adik kecil yang membutuhkan perhatian. Wanwan, kau? Aku akan menikah, tapi aku punya satu syarat. Perlakukan ibuku dengan baik. Jika perlu, aku akan membawanya pergi. Jangan coba menghalangiku. Asalkan kau punya kemampuan itu. Aku setuju. Apakah kau sudah memikirkannya dengan matang jika kau menikah? Kau hanya bisa menjadi janda jika kau menginginkan pria lain. Kau akan dimasukkan ke dalam keranjang babi. Jiang Wanwan, berani sekali kau memukulku. Bocah yang tidak tahu diri. Adik, bicara lebih sopan. Marquis Champion berjasa besar dalam menjaga perbatasan negara. Caramu berbicara begitu meremehkan jika orang lain mendengarnya. Mereka akan mengira ini diajarkan oleh ayah. Kau belum masuk pintu tapi sudah ingin menggunakan Marquis Champion untuk menekan kami. Ayah adalah orang di dunia politik, seharusnya ayah mengerti prinsip ini. Adikmu memang salah bicara, tapi kamu juga tidak bisa memukulnya begitu saja. Maafkan aku. Kamu harus menikah dengan baik-baik, jangan bermain-main lagi. Dasar bajingan kecil yang murahan. Jiang Wanwan, kamu akan mendapat masalah besar di masa depan. Jangan ikut campur urusan orang lain. Wanwan? Ibu aku menikah ke keluarga Murong atas kemauanku sendiri. Meski juara sudah tiada, tapi reputasinya masih ada. Aku menikah ke keluarganya. Setidaknya memberi kita jalan untuk mundur. Tapi bagaimana kamu bisa menjalani hidup sendirian tanpa suami nanti? Ibu tenang saja. Aku sebenarnya tidak berniat menikah. Lagi pula lebih baik menjadi istri kedua daripada menikah dengannya. Nonaku tersayang, bahkan kau enggan menikahiku, meski hanya untuk menjanda. Sekarang benar-benar damaikan.
Sayang sekali kamu tidak bisa datang langsung untuk menjemput pengantin. Maafkan dia. Tidak apa-apa, aku akan mengganti kerugiannya. Mengapa istriku harus diganti oleh kaisar? Baiklah, kompensasi mental biar kamu yang memberikan. Aku akan memberikan kompensasi material ini, bisa kan? Jiang Lanyu muncul. Dia itu. Wanwan cepat bangkit. Ibu, jagalah dirimu baik-baik. Tenang, aku pasti akan menjemputmu keluar. Baiklah, jangan sampai terlambat pada waktu baik. Jaga dirimu baik-baik. Nona Jiang memang memiliki wajah yang luar biasa. Dia bukan Nona Jiang. Orang-orang keluarga Jiang berani menipu raja. Jiang Hongwen mengira aku sudah mati sayang pada putrinya sendiri namun takut melawan perintah raja. Lalu mereka mencari orang sial lainnya. Mengapa kalian masih di sini? Tidak tahu apakah ini pesta pernikahan atau pemakaman benar-benar sial? Roh juara masih ada di sekitar sini. Bicaramu seperti ini tidak takut menghina arwahnya? Kalau dia masih hidup, aku akan hormati dia sebagai juara. Sayang sekali dia sudah mati. Cepat enyah kau dari sini. Kamu, Wanwan, cepat pergi. Jangan sampai terlambat. ibu, tunggu aku. Aku pasti akan menjemputmu keluar. Baiklah. Yang mulia, silakan kembali ke istana dulu, aku akan menyelidiki situasi ini. Pengantin baru tiba. Anak baik, maafkan aku karena telah menyusahkanmu. Mari kita salut dulu. Menyembah Dewa Langit dan Bumi. Roh leluhur kedua. Tiga minggu bersama. Jarang menikahi orang mati. Ben Shizi ingin melihat keaktifan ini. Bagaimana putra Raja Yu? Oh, adik Mu Rong. Anda dapat menyambut saudara Anda. Bukankah seharusnya dia masuk ke gua? Kalau tidak, aku akan membantumu. Kau berani mempermalukan saudaraku. Shuaner, Apa yang dikatakan ini? Apakah Anda ingin memberontak? Saya melihat siapa yang berani melawan saya. Ibu yang gantikan aku. Shizi juga meminta Anda untuk berbicara. Ini adalah juara Houfu. Juara Houfu. Tidak ada juara Houfu? Hahaha, saya ingin melihatnya. Bagaimana kau bisa? Semua orang mengatakan bahwa penampilan Nona Jiang Rongyue. Kakek ingin melihat apakah itu benar. Dunia tidak bisa. Oh. Kenapa tidak? Ini adalah rumah kami. Nyonya muda menikah dengan Media Ming, bahkan jika Anda adalah putra Raja Yu. Ringan tipis. Kakek suka tipis dan ringan. Anda. Kau bukan Nona Jiang. Siapa kau? Menikah. Apa yang harus kamu lakukan? Dia bukan Lanyu. Pengantin wanita bukanlah menantu Kilyargajong. Sepertinya Tuan Jiang bukan orang bodoh. Aku tahu Murong tidak bisa dipercaya. Saya menemukan barang palsu untuk diganti, tapi jangan takut. Kembalilah bersama kakek dan tuanmu. Murid, Kau berani memukulku. lepaskan aku. Berani menyentuh putra ini. Kau mencari kematian. Saya pakau. Kinda-kinda mundur. Berani sentuh aku akan membunuhmu. Pangeran ini adalah kediaman Marquis Champion. Tak peduli siapa gadis ini. Selama dia masuk ke keluarga Emurong kami, dia adalah menantu perempuan keluarga Emurong harap kau menghormati. Membiarkan seorang wanita secantik ini menikah dengan orang mati
adalah pemborosan besar. Aku tak tega. Mempermainkan kakak iparku, aku akan memukulmu sampai mati. Bocah nakal. Bahkan kau berani melawan, tahu siapa aku? Mu Rongjin. Pergilah mati. Berhenti. Apa kau sudah sadar? Mau ikut aku pulang? Hati-hati. Tablet arwah tidak boleh jatuh ke tanah. Aku dan suamiku sudah melakukan upacara pernikahan. Jika mereka tidak meninggalkan aku, kita adalah satu keluarga. Aku tidak akan pergi kemanapun. Ayahku Pangeran Yu adalah paman kandung kaisar. Aku adalah putra mahkota Yu. Seluruh dunia ini milik keluarga Wei kita. Kau hanya seorang janda muda. Aku bermain denganmu karena aku menghormatimu. Jika kau tidak terima, suruh Mu Rongjin keluar dari peti matinya. Suamiku Mu Rongjin demi menjaga perbatasan Xia, mengikuti ayah dan saudara-saudaranya berperang di medan perang sejak usia 15 tahun, mengorbankan hidupnya untuk perdamaian di perbatasan Xia. Meskipun aku hanya seorang wanita, aku sangat bersyukur atas jasanya. Kau bilang kau adalah tuan dari Xia. Apa yang sudah kau lakukan? Kau melecehkan janda Marquis Champion. Kau menginjak-injak pahlawan yang mempertahankan negara. Dengan melakukan ini, apakah kau tidak takut mematahkan hati semua orang di dunia? Lidahmu tajam. Aku ingin melihat siapa di dunia ini yang berani mengatur urusanku. Keadilan ada di hati setiap orang. Aku tidak percaya klaim keluarga Pangeran Yu bisa menutupi langit dengan satu tangan. Aku lebih tidak percaya bahwa tidak ada pria berdarah panas di dunia ini. Pejabat Kementerian Perang Yang Chengen. Aku pasti akan menulis laporan yang jujur tentang kejadian hari ini. Kau berani sekali. Apa kau pikir kau itu siapa? Keluargamu yang... Apa kalian ingin menjadi musuh keluarga Pangeran Yu? Meskipun keluarga yang saya lemah. TAPI juga tahu Kezeshan. Ditentukan untuk berdiri dengan juara Houfu. 9 kematian tanpa penyesalan. Ingin berdiri dengan keluarga Shao saya. Saya juga ingin berdiri dengan juara Houfu. Bagus sekali. Nyonya Hou kan? Saya harap Anda telah berdiri di belakang orang-orang ini. Dan kalian pergi. Semua orang membantu keluarga Murong hari ini. Tubuh tua. Terima kasih di sini. Terima kasih atas kebenaran Anda. Aku tidak bisa menunggu. Perawatan. Kau bukan Jiang Lanyu. Siapa kau? Wanita tua memaafkan. Aku memang bukan Jiang Lanyu. Maka Anda adalah... Jiang Wanwan. Sangat bagus. Jiang Hongwen tidak tahan dengan dirinya sendiri. Gadis yang keluar datang untuk menderita dosa ini. Jika Anda tidak ingin, aku bisa menjadi Kaisar Ming. Tidak, aku sukarela. Jika wanita tua itu tidak menyerah, saya ingin melakukan tugas saya, melayani Anda sebagai pengganti Hou Ye. Anda menikah dengan janda seumur hidup. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda secara sukarela? Karena sangat mengagumi juara. Karena Anda berbohong, Anda mungkin lebih tulus. Tidak ada yang akan datang padaku. Juara berani dan tak terkalahkan. Ini adalah impian putri musim panas kita. Tapi dia punya kontrak pernikahan dengan saudara perempuannya. Jadi aku tidak pernah berani berpikir. Saya tidak berharap Hou Ye. Hou Ye dia mengalami kecelakaan. Jadi dia tidak mau menikah dengan Murong. Saya mengajukan diri untuk menikah. Anak-anak yang baik untuk berbicara. Saya merindukan kakek saya dalam hidup ini. Biarkan aku melayani Anda sebagai pengganti Hou Ye. Merawat adik laki-lakinya membuatnya merasa nyaman. Kamu masih begitu muda. Tidakkah kamu merasa teraniaya? Nyonya tua bercanda, keluarga Emulong terkenal akan keadilannya. Aku sangat mengaguminya. Kenapa masih memanggil Nyonya tua? Panggil aku ibu bersama Jiner. Mulai sekarang ini adalah rumahmu. Ibu. Mulai sekarang kau adalah kakak iparku. Hari ini pasti membuatmu terkejut. Ini Kinda, mulai sekarang dia akan menjadi pengawalmu. Kamu tidak perlu takut. Terima kasih tadi. Jangan takut. Dia adalah pengawal pribadi Jiner. Mendapat sedikit luka di medan perang. Khawatir menakuti orang lain jadi selalu memakai topeng. Aku tidak takut luka di medan perang. Itu adalah medali keberanian. Kakak Kinda masih gagah berani. Laukin Bulunya adalah orang kepercayaan Tuan Hou. Mulai sekarang aku menugaskannya padamu. Biarkan dia menjagamu, aku juga bisa tenang.
Memberikan orang dari sisi Tuan Hou padaku sepertinya kurang baik. Aku menikah masuk untuk menjanda. Apa maksudnya meletakkan seorang pria di sisiku? Lagi pula, Kalau kamu ada urusan apapun di masa depan, suruh dia melakukannya saja. ini lebih tidak pantas lagi. Sekarang kamu sudah menikah masuk ke kediaman Hou, segala sesuatunya tidak perlu terlalu kaku. Kinda cepat bawa Nyonya muda untuk beristirahat. Kakak Kinda, Nyonya tua menyuruhmu merawatku sepertinya kurang pantas. Apakah Nyonya tua tidak suka dengan identitas penggantiku menggunakan rencana kecantikan pria untuk kemudian mengusirku? Gaun ini hari pertamaku memakainya. Aku belum terbiasa. Setelah beberapa kali memakainya pasti akan terbiasa. Menikah sekali sudah cukup, setelah ini aku tidak akan memakainya lagi. Tuan Kinda, aku terbiasa sendirian. Mohon kamu beristirahat lebih awal. Mu Rongjin hormat padamu. Jiner, Ibu membuatmu khawatir. untungnya kamu sudah memberitahunya sebelumnya. Kalau tidak, ibu benar-benar cemas. Tidak disangka Wei Xiao begitu sombong. Bahkan berani mengacaukan pernikahan. Kebaikan akan kembali pada pelakunya, begitu pula kejahatan pasti berbalik pada pelakunya. Memiliki sifat yang kuat dan keras kepala. Jadi tidak merusak reputasimu. Dengan keluarga Jiang itu bagaimana mereka berani bermain licik seperti ini? Urusan dengan keluarga Jiang akan kita selesaikan nanti. Wan adalah menantu yang baik. Secara sukarela masuk ke keluarga ini sebagai janda. Hati manusia sulit ditebak. Siapa tahu apakah dia menyembunyikan niat buruk. Mengamati perkataannya dan melihat perbuatannya, aku lihat anak ini sungguh-sungguh mengagumimu. Oleh karena itu dia sangat menjaga keluarga Murong kita. Aku juga berharap badai ini segera mereda. Kalian berdua cepat-cepat memberikan keluarga Murong kita seorang cucu. Baru hidupku ada harapan. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah hari ini ulang tahun Nyonya tua? Ada duka di rumah, mungkin dia tidak punya pikiran untuk merayakan. Bawakan dia semangkuk mie polos. Apa kamu bisa memasak? Cuma merebus mie saja, masih ada sisa di panci. Makan sendiri saja. Pengantin baru ini aku sudah terburu-buru ingin cucu. Jangan terlalu terburu-buru Nyonya tua. Setelah semua urusan selesai, cucu akan datang dengan sendirinya. Aku harus menciptakan lebih banyak kesempatan untuk mereka. Kalau sudah ada perasaan, anak itu akan datang lebih cepat. Apa maksudmu dengan kata-kata Nyonya tua itu? Siapa? Tidak mungkin, pasti aku salah dengar. Ibu, ini aku. Apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini?
Hari ini ulang tahunmu, aku sudah membuatkanmu semangkuk mie. Jadi kamu masih ingat ulang tahunku? Setiap ulang tahunmu biasanya kamu memberi bubur di luar kota. Aku bahkan pernah mencicipinya. Ternyata kamu pandai memasak. Ibuku kondisinya lemah, aku selalu membuatkan makanan untuknya. Mereka benar-benar membiarkanmu memasak sendiri. Keluarga Jiang selalu terkenal bersih. Bagaimana mereka bisa begitu buruk memperlakukan kalian berdua ibu dan anak? Kamu sudah menikah ke keluarga murung kita. Ini akan menjadi kekuatanmu mulai sekarang. Ibu, baunya enak sekali. Apa yang kamu makan aku juga mau. Ini adalah mie panjang umur yang dibuat kakak iparmu sendiri untuk ibumu. Ternyata hari ini ulang tahun ibu. Aku juga ingin makan mie buatan kakak ipar. Di dapur masih ada, aku akan pergi dan melihatnya untukmu. Sudah habis, aku sudah memakannya semua. Apa benar Kak Kinda? Kamu tidak tahu untuk menyisakan sedikit untukku. Tidak apa-apa, kakak ipar akan membuatkanmu semangkuk lagi. Jangan manja padanya, di dapur ada bagiannya. HMPH, aku tidak mau makan. Mau kemana kamu? Bukankah kamu selalu mendesakku pergi ke Akademi Tai? Aku pergi belajar. Wanwan, jangan terlalu sedih. Hijab dan mati adalah takdir. Aku hanya merasa sangat menyesal. Champion Hou yang sudah lama berada di medan perang tidak mengalami kecelakaan apapun. Tidak disangka dia meninggal di jalan-jalan ibu kota di bawah kaki kaisar. Penjahat-penjahat itu akan mendapat hukuman. Nyonya tua ada masalah besar. Beiming, ada apa? Bukankah kamu sedang menemani Xuaner? Tuan muda dipukul di sekolah. Apa? Ini keterlaluan, jaga baik-baik ibu. Kak Kinda, bawa pelayan dan ikut aku. Anak kecil, tunjukkan jalan. Apa yang kamu tunggu, bawa peralatan dan cepat. Wanwan, dia pergi sendiri. Tenang saja, aku akan mengikuti dari belakang. Turun kau, aku akan membunuhmu. Apa yang kalian lakukan Akademi Tai adalah tempat terlarang, wanita tidak boleh masuk. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Bocah sialan begitu lemah. Kalau kamu kuat, coba kau maju. Lihat baik-baik. Mayu semua. Kakak ipar kamu terluka. Setelah aku dewasa, aku juga akan menjadi sehebat mereka. Baik, tunggu sampai kamu dewasa nanti. Sekarang lihat bagaimana kakak ipar membalas dendam untukmu. Ayo ikut aku untuk menemui gurumu, orang brengsek sepertimu. Harusnya diusir dari Akademi Tai. Hai rakyat jelata, lepaskan aku. Tahukah kamu siapa aku? Ayahku adalah Pangeran Yu. Tidak heran kamu begitu sombong. Apa sekarang kamu takut? Benar-benar seperti atap yang bengkok, balok-baloknya juga bengkok. Kalau tidak ada yang bisa mendidikmu, maka hari ini aku sendiri yang akan melakukannya. Orang-orang, kemarilah. Hentikan. Wanita inilah yang membawa seseorang ke sekolah. Ternyata dia barang palsu dari keluarga Jiang. Datang tepat. Anda menanganinya sendiri. Anda tahu dosa. Wanita di Taisue seharusnya tidak ringan. Namun adik laki-laki itu diintimidasi di sini. Tapi tidak ada yang berani mengelola sekolah. Apakah ini cara untuk mendidik siswa? Apakah keluarga Anda tidak bertanggung jawab? Kau butuh seorang wanita. Orang dewasa yang menawarkan anggur bertanya dengan baik. Untuk melindungi sungai dan gunung besar ini. Adik laki-laki adalah satu-satunya laki-laki di keluarga Murong. Aku harus melindunginya bahkan jika aku mati. Anda adalah... Aku adalah istri juara Hou Xin, nenek dari Murong Xuan. Salah satunya adalah pangeran kecil dari Istana Yu. Salah satunya adalah bibit juara Hou Fu. Aku tidak ingin menyinggung. Pangeran kecil itu salah. Tapi kau kembali. Saya tidak berpikir begitu. Apakah itu orang dewasa ingin bermain 50 papan masing-masing? Aku salah, aku akan dihukum. Aku ingin dia meminta maaf. Anda tidak pernah bermimpi meminta maaf. Nyonya muda, jangan membuat hal-hal besar. Ini tidak baik untukmu. Apakah adil untuk keluarga? Apakah Anda masih harus mempertimbangkan pro dan kontra? Aku tahu kau takut pada mereka. Tapi di sini adalah Taisue. Jika bahkan orang dewasa takut akan kekuasaan, meradang dan tidak berani berbicara. Jadi di sini bagaimana untuk Daxia? Kembangkan siswa yang berpikiran publik. Beristirahat dan berani menyalahkan suami. Orang tua ini mengajari Anda untuk mengambil untung dan menghindari bahaya. Anda tidak perlu mengajar pembaca untuk membangun hati untuk surga dan bumi. Penduduk hidup. Perdamaian untuk semua umur. Sebagai seorang akademisi musim panas yang mulia mempercayai Anda. Ini adalah cara untuk menyerahkan kamu. Menumbuhkan siswa untuk Daxia saya. Katakan dengan baik. Membaca alasan.
Kami para pelajar harus tetap teguh pada prinsip kami. Tidak boleh menjadi penjahat kekwesan Pandran Kessel, melanggar aturan sekolah. Juga harus diperlakukan sama. Menerima hukuman yang seharusnya. Kelompok Wang Yu berbuat sewenang-wenang di ibu kota. Mengacaukan pemerintahan, memfitnah orang baik. Siap orang berhak membenci mereka. Intelektual harus menegakkan hati nurani untuk dunia dan rakyat. Melanjutkan ajaran suci dari generasi sebelumnya menciptakan kedamaian abadi. Saya tidak tahu kalimat mana yang saya ucapkan salah. Kamu tidak salah, saya yang salah. Saya menerima pelajaran ini. Paduka hamba bersalah. Oh, apa kesalahanmu? Hamba menjaga diri demi kepentingan pribadi, merasa bersalah kepada raja. Hamba akan bekerja sama dengan para menteri lainnya. Menentang Wang Yu atas pelanggaran Funang dan penindasan terhadap rakyat. Saya baru saja berbicara begitu lama kamu tidak setuju. Bagaimana tiba-tiba kamu sadar sekarang? Hamba malu sudah lama menjadi pejabat. Melupakan niat awal saat belajar. Bukankah itu untuk menegakkan takdir rakyat dan menegakkan hati nurani untuk dunia? Untungnya hari ini, saya mendapat nasihat dari Nyonya Juara. Baru tersadar. Hamba bersalah. Lain kali kamu harus lebih berhati-hati. Saya khawatir kalian akan rugi. Kenapa? Apakah saya harus diam saja dan menerima pukulan? Kita tidak cari masalah tapi juga tidak takut masalah. Betul sekali. Jika WD itu masih memukul saya lagi nanti, saya akan memukul pantatnya seperti kakak ipar. Hari ini kamu membawa orang menyeruduk Universitas Kekaisaran. Xiao Zhen tua itu. Saya khawatir dia mungkin akan mencari masalah dengan kalian. Tenang saja, Bu. Sepertinya kakak ipar mengatakan sesuatu yang luar biasa. Membuat rektor sangat kagum hingga membiarkan kami pulang. Apa sebenarnya yang kamu katakan? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Malu aku hanya mengulangi kata-kata bijak orang lain. Ada sepertinya dia berkata, Untuk dunia, untuk rakyat biasa entah apa. Saya juga lupa. Kamu ini. Menyinggung keluarga Wang Yu mungkin akan membawa masalah bagi keluarga kita. Keluarga Wang Yu selalu bermusuhan dengan kita. Banyak hal yang sudah menyinggung mereka, satu lagi tidak akan berpengaruh. Hanya saja Xuan Er masih terlalu muda. Aku khawatir dia akan dirugikan jika menghadapinya sendirian. Ibu benar. Ayo. Xuan Er ini untukmu sebagai alat pertahanan diri. apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Oh, aku mengerti. Jadi ini digunakan untuk menembakkan sesuatu ke arah orang lain kan? Ayo, aku akan mengajarimu. Tidak buruk, Xuan Er sangat cerdas. Tunjukkan senjata itu padaku. Ini tidak bisa disebut senjata, hanya mainan untuk anak kecil. Ini lebih mirip katapel kecil. Tapi apa bahan dari benda ini? Elastisitasnya sangat baik. Aku membawanya dari luar negeri hanya untuk menghibur anak-anak. Jika bisa digunakan pada katapel. Ambil saja. Terima kasih kakak ipar, aku suka ini. Apa wanita ini memiliki daya tarik magis? Mengapa aku selalu ingin mendekatinya? Mengambil istri seperti ini tidak akan rugi. Sudah waktunya kuberikan ini padamu. Ini adalah harta warisan keluarga Murong kita. Ibu, aku tidak membutuhkannya. Lebih baik berikan kepada adik kecil. Nanti ketika dia menikah ini bisa diwariskan lagi. Kalau disuruh menyimpannya, simpan saja. Kamu adalah istri sah keluarga Murong Suyun, cepat pergi ke gudang. Pilih beberapa set perhiasan yang cantik anak muda ini. Memang harus dirias sedikit. Benar-benar tidak perlu, Bu. Aku hanya seorang Apa janda. jandanya? Ini niat baik dari Nyonya tua. Terimalah. Begitu baru benar. Apa urusanmu dengan masalah ini? Istrimu benar-benar menarik. Dia bahkan berani mengguncang Akademi Kekaisaran. Dia bukan orang sembarangan. Memang dia tidak biasa. Xiao Zhen si tua keras kepala. Menyetujui untuk memimpin pengajuan mosi, tidak itu percaya semua karena terhadap jasa Pangeran istrimu. Yu. Aku harus memberinya hadiah besar. Dia melakukan lebih dari itu pada hari pernikahan. Karena kegigihannya menteri perang. Bersama beberapa kepala keluarga besar langsung bangkit menentang keluarga Pangeran Yu. Tidak heran hari ini aku menerima beberapa surat mosi tidak percaya. Aku tahan dulu tanpa mengeluarkannya. Aku tidak menyangka bahwa bahkan Xiao yang biasanya licin Juga terlibat dalam hal ini. Dia bisa diajak bicara. karena niat istrimu terlalu besar. Xiao Zhen juga seorang sarjana yang kuat. Dia ingin membangun kehidupan untuk surga dan bumi. Sulit dibayangkan bagaimana keluarga Jiang bisa melahirkan orang seperti dia. Sulit dibayangkan. Bagaimana mungkin seorang pria seperti istrimu memiliki ayah seperti itu? Apa yang dia lakukan? Kaki depan Anda baru saja mengirim Anda Houfu. Gunakan putri pamannya di kaki belakang. Aku terhubung dengan putra istana Yu. Dia memilih tim.
Dia akan menyesal. Kau adalah Tuhan. Apakah itu hadiah untuk keluarga Murong? Saudara Kinda. Kenapa kau di sini? Nyonya tua, biarkan aku melihat lukamu. Apa yang wanita tua membiarkanmu datang ke kamarku di tengah malam? Tiga hari kembali ke pintu. Aku mengirimkan hadiah ini. Terima kasih, Ibu. Keluarga Jiang tidak baik, Anda harus melakukannya kali ini. Perlindungan pribadi Wanwan, kau naik kereta bersamanya. Ibu ini tidak terlalu bagus. Kinda dan Jin Er seperti satu orang. Tidak apa-apa, Itu akan berhasil. itu benar-benar baik-baik saja. Jelas pengantin baru. Tapi biarkan wanita tua ini menarik. Kau tampak tidak nyaman. Bagaimana saya bisa memilikinya? Lalu kenapa kau tidak berani melihatku? Bukan kakak, aku meragukannya. Sepertinya kalian menunggu juara yang sudah meninggal. Topi hijau di kepala. Omong kosong. Aku bilang jangan main-main denganku. Aku merayuku. Tapi setia. Kalian tidak pernah melihatnya. Siapa bilang kita tidak pernah melihat kita sebelumnya? Tidak apa-apa. Apa yang kau tertawa? Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku senang untuk Hoye. Aku bisa menikahi istrimu yang baik. Sayang sekali aku adalah hidupnya. Wanita yang tidak bisa. Jiang Wanwan, hari ini aku menikah. Kau berani bawakan aku barang yang rusak. Kau menikah hari ini. Tidak bisa memikirkannya. Kau menikah denganku sebagai janda. Tapi aku akan menikah dengan Selir Yu. Rumah Yu. Dia adalah adik kaisar. Saya tidak bisa memikirkan Anda. Bahkan sampah ini bisa dilihat. Kau berani mengatakan bahwa Shizi adalah sampah, kau seharusnya cemburu padaku. Sampah adalah kartu juara sampah Houfu. 100 kali lebih kuat dari dia, tapi kau senang. Aku ingin melihat ibuku. Kualifikasi apa yang dimiliki seorang janda untuk memasuki Jiangfu saya? Mengusir mereka. Siapa yang berani mempermalukan istri juara Houfu? Nyonya Houfu. Sang juara tidak tahu di mana dia mati. Apa yang dia lakukan, Nyonya? Terlepas dari apakah sang juara ada atau tidak, Nyonya, kau tidak bisa menghina. Nada yang luar biasa. Dia bisa melindungi Anda. Jiang Lanyu, kau bilang siapa yang jelek? Saya mendengar bahwa Houfu telah mengambil beberapa pensiunan prajurit yang lemah di medan perang. Ini tidak bisa dikenali atau patah tangan. Jika aku menikah dengan Houfu, mereka telah diusir dariku. Saudara Kinda menyaksikan Hoye lahir. Apakah Anda berani mengatakan penghinaan? Yokinda, ini sangat intim. Tapi anjing di Houfu, kau tidak akan melihatnya. Kamu berani memukulku lagi. Ini adalah wanita yang dibesarkan oleh orang tuamu. Tanpa diduga pria dan wanita mencuri perut. Hari ini aku akan mendidik orang tuamu. Janda seperti Anda tidak layak datang ke sini. Nona Wanwan, akhirnya aku melihatmu. Itu tidak mudah. Kenapa kau begitu antusias? Nona Wanwan, jangan katakan itu. Bagaimanapun kita sudah saling kenal. Mengetahui kau begitu saja dinikahkan keluarga Jiang, hatiku ini masih terasa sakit selama beberapa hari. Siapa dia? Kenapa dia sedih saat kau menikah? Apa urusanmu? Ini kau tidak tahu dia adalah teman lama dari istri rumahmu. Teman lama. Nyaris menjadi selir Liu Xiuchai. Melahirkan anak laki-laki. Teman lama. Sayang sekali, Liu Xiuchai dan ibuku sudah membicarakannya dengan baik. Jika bukan karena kebutuhan yang lebih mendesak di kediaman Markuis, bisa jadi kau sudah hamil sekarang. Jiang Lanyu, aku lihat kau benar-benar keras kepala. Apa-apa yang ingin kau lakukan, aku berkata benar. Kalau kau tidak percaya, tanya Liu Xiuchai. Benar, aku suka Nyonya Wanwan. Bagaimana? Gadis seperti dia, siapa yang tidak suka? Jiang Wanwan, kau punya teman sebaik ini. Apakah kediaman Markuis masih bisa menerima dirimu? Orang zaman kuno, benar. Hanya orang rendahan dan perempuan sulit dikelola. Oh Nyonya Wanwan, aku tidak bicara tentangmu. Apa yang kau iri? Bagiku Nyonya Wanwan seperti bulan di langit.
Angin segar di dunia sesuatu yang hanya bisa dipandang tapi tak terjangkau. Dengan berkata begitu kau menghina perasaanku padanya. Menghina kau dan ibuku berdiskusi apa? Aku mendengarnya semua berbicara membela Jiang Wanwan. Apa keuntungan yang kau dapat darinya? Keuntungan tentu ada. Saudara laki-laki, apa maksudmu? Para pelajar di ibu kota sudah menyebarkan nama baik Wanwan. Memalukan aku telah mengenal lebih dulu namun hanya melihat wajahmu. Tidak melihat jiwamu yang suci sungguh bodoh. Siapa yang kau bicarakan omong kosong itu? Siapa yang berbakat dan terkenal? Dia? Memberikan hidup untuk rakyat, memberikan hati untuk alam. Melanjutkan ajaran para bijak. Membuka perdamaian abadi. Nyonya Wanwan, 4 kalimat ini sangat luar biasa. Seperti matahari menembus awan. Membuatku sadar. Seorang cendekiawan harus memiliki tujuan. Jadi aku sudah memutuskan hal yang akan kulakukan di masa kembali ke desa untuk segera memiliki anak laki-laki dan mengajarkannya mendengarkan kata-kata bijaksana. Jadi pilar masyarakat di masa depan. pikiran yang bagus. Oh iya Nona Wanwan, izinkan aku menambahkan satu kalimat lagi. Meskipun jura ho adalah pahlawan yang berbeda kepada negara dan rakyat. Namun kamu menjanda untuknya itu tidak layak. Nona Wanwan, kamu masih muda jika tidak. Apa yang kau bicarakan omong kosong? Siapa yang ribut-ribut di sini? Kenapa kamu tidak berada di rumah untuk berduka atas suamimu? Apa yang kamu lakukan di sini? Dia baru saja memukulku. Dan hari ini adalah pernikahanku, dia malah datang mengganggu. Ini jelas-jelas ingin membawa nasib buruk ke rumah keluarga Jiang kita. HMPH memang benar tabiat liar sulit dijinakkan, tidak menjaga tata krama wanita. Bawa mereka keluar. Aku akan melihat siapa yang berani kamu hanyalah seorang badak dori. Berani bicara sembarangan di depan ayahku. Wanita jalang yang tidak menjaga tata krama. Sudah jadi janda tapi masih begitu menggoda. Keluarga Jiang terkenal sebagai keluarga bangsawan berabad-abad dengan reputasi baik. Tidak disangka ternyata sudah jatuh ke titik seperti ini. Seorang pelayan kecil dari kediaman Hou ternyata berani menunjuk-nunjuk keluarga Jiang. Moral keluarga Jiang sungguh memprihatinkan. Istri pemimpin keluarga berbicara tanpa sopan. Tuan Jiang yang terkenal karena integritasnya. Etika dan moralitas selalu diucapkan di mulut, tapi diinjak-injak di bawah kaki pantas saja. Tuan Putri Jiang memiliki temperamen seperti ini. Hai budak rendahan, apa yang kau bicarakan? Kamu bajingan yang akan mati. Apa kamu tahu apa artinya mencari keberuntungan dan menghindari Maksudmu kesialan? kediaman juara Hou adalah kesialan. Dan istana Yu adalah keberuntungan. Pengaruh Wang Ye menyebar di seluruh istana. Awalnya kediaman juara Hou bisa bersaing dengannya. Tapi sayangnya dia telah meninggal. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa menjadi lawan Wang Ye? Istana Yu yang kecil hanyalah kerangka kering di rumah. Inilah yang memberi kalian keberanian, mengabaikan perintah kaisar secara terang-terangan. Bagaimana bisa kamu meremehkan Wang Ye? Aku ingin melihat siapa yang bosan hidup. Berani-beraninya menghina istana Yu kami. Pangeran muda. Yang mulia pangeran muda. Nona cantik. Aku sendiri yang datang untuk menjemputmu. Yang mulia pangeran muda, jangan sekali-kali. Ini di siang bolong. Gadis kecil. Tunggu pangeran pulang untuk menikmatimu dengan baik. Janda muda, bagaimana bisa kau masih berani muncul di hadapan pangeran ini? Yang mulia pangeran. Gadis kecil. Pangeran sudah bilang, kau takkan bisa lepas dari genggaman pangeran. Kalian semua pergi dari sini. Ayah. Apa yang akan kau lakukan? Sudahlah, kita pergi dulu. Maafkan aku membuatmu terluka. Tenang saja, kulitku tebal. Luka semacam ini tidak akan melukai saya, hanya ayahmu itu. Kalau bukan karena ibuku keluarga Jiang, aku tidak mau masuk ke rumah ini lagi seumur hidupku. Lebih baik keluarga macam ini tidak usah dipedulikan. Aku hanya ingin segera menjemput ibuku keluar. Jangan khawatir, pasti bisa. Apakah lubang ini selalu menjebakku? Kau tunggu di sini. Jangan keluar. Kembali dan beritahu tuanmu jika dia berani menyentuh istana juara lagi. Aku akan memotong tangannya. Apakah itu kamu? Apa?
Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu terluka. Wei Zhao punya niat lain terhadapmu. Jika keluar rumah lain kali pastikan membawa orang. Benarkah dia? Dia tidak mati. Ya ampun, apakah ini sesuatu yang bisa kulihat? Ngintip-ngintip apa yang kau lakukan dengan gelagat mencurigakan. Oh. Pangeran, jangan bergerak sembarangan, lukamu belum dibalut. Nyonya datang tepat pada waktunya. Aku akan mengambil air, kalian berbicara dulu. Jangan pergi. Luka seberat ini sakitkah? Sudah tidak sakit lagi. Luka seperti ini bagaimana mungkin tidak sakit? Kau terluka begitu parah bahkan melindungiku dengan tubuhmu. Tenang saja, sudah tidak apa-apa sejak dulu. Jika infeksi tidak segera ditangani bisa mati. Aku punya obat sangat efektif untuk peradangan. Suruh Chen Xian memakaikannya padamu. Apakah kau sedang memperhatikanku? Lepaskan aku. Orang lain melihat kita begini akan salah paham. Hatimu pasti merasa kasihan. Kapan kamu akan mengakuinya? Tak disangka Kilyarga Jong begitu mementingkan Kentungan hingga melupakan Kidailan. Keluarga Jiang berani seenaknya menindas Wan Wan. Hanya karena melihat keluarga Marquis sudah kehilangan kekuasaannya. Aku pernah berkata, aku akan memberikan gelar mulia kepada istrimu. Sayangnya Jiang Wanwan adalah putri sampingan keluarga Jiang. Terlalu merendahkanmu. Aku menikahi istri tanpa memandang status sah atau tidak. Yang tepat adalah yang paling penting. Apakah menurutmu, Jiang Wanwan adalah orang yang tepat untukmu? Aku yakin Jiang Wan Wan. Meski dia dianggap sebagai anak perempuan yang paling tidak diperhatikan di keluarga Jiang, tapi karakter terhormat keluarga Jiang ternyata tercermin kembali pada dirinya. Memang benar orang yang dipilih oleh Marquis kita. Coba tanyakan di negara Sia kita siapa lagi yang bisa seperti dia. Dari hati dan perbuatan Wan Wan pantas mendampingi siapa saja. Baru beberapa hari kamu sudah begitu yakin padanya. Bertemu seperti teman lama. Wan Wan adalah pertemuan singkat yang membekas bagiku. Bahkan jika suatu hari aku tidak ada, dia bisa menggantikanku menopang seluruh keluarga Murong. Tunang penderitaannya tidak akan sia-sia. Apakah itu Nyonya Muda? Saudara ipar. Xuan Ibu. Wan Wan, apa yang kau lakukan? Setiap beberapa waktu aku pergi ke jalan untuk menulis surat bagi orang lain. Berpakaian seperti ini lebih praktis. Menulis surat untuk orang lain? Ya, para tentara di perbatasan. Kesulitan keluarga mereka. Aku ingin membantu mereka sebanyak mungkin. Hari ini akademi kami libur, bisakah aku ikut? Tentu. Nyonya Muda bawa kami juga ya Nyonya Muda. Kami sangat kuat kalau berkelahi. Siapa bilang setiap kali aku keluar untuk berkelahi? Bukankah begitu? Wan Wan keluar untuk menulis surat untuk orang lain. Apa kalian berdua masih berani pergi? Saudara ipar, biarkan aku yang membawa kotak buku. Tidak apa-apa Xuan ayo pergi, kami pergi dulu. Baiklah. Tidak buruk, tulisanmu lebih bagus daripada aku. Nyonya, lihat-lihat, suamimu pasti akan memujimu jika melihat ini. Tulisan ini sangat bagus. Ibu, kau memegangnya terbalik begini cara membacanya. Oh, sayang sekali, aku ini buta huruf. Setiap kali membaca surat aku selalu bergantung padamu. Ini adikmu. Ini. Ini kakak perempuanku. Kalian berdua benar-benar orang baik. Dewa akan memberkati kalian. Terima kasih. Bagaimana, apakah membosankan? Sangat menarik, rasanya sangat menyenangkan bisa membantu orang lain. Aku juga ingin punya kakak perempuan. Aku sudah menginginkannya sejak kecil. Kakak laki-lakimu juga hebat, dia pahlawan besar. Dia selalu tidak di rumah untuk menemaniku. Lagi pula dia sudah tiada. Kalau begitu mulai sekarang anggap saja aku sebagai kakakmu. Benarkah? Apakah kau bisa terus menemaniku? Tentu saja. Pemilik toko sudah lama Anda tidak datang untuk memeriksa buku akun. Aku hanya bisa membawanya langsung ke sini. Kakak, kau bisa membaca buku akunnya. Tentu saja, baiklah. Pergilah bantu kakak ambil beberapa lembar kertas. Baiklah. Funing. Wan Wan. Ada berapa banyak hal tentangmu yang tidak kuketahui. Medan perang di Utara mengkapai kesimpulan sementara. Banyak prajurit yang terluka dan tewas membutuhkan tunjangan. Namun kas negara kosong.
Para pejabat setia, apa strategi kalian? Paman Raja, bagaimana menurutmu? Kalau butuh uang cari Kementerian Keuangan, aku ini bukan pesulap. Mana bisa aku mengeluarkan uang dari udara? Yang mulia tunggu sampai pajak tahun depan masuk. Pada saat itu, masalah ini akan terselesaikan dengan sendirinya. Yang paling mendesak saat ini adalah kendali atas pasukan Jingbei. Mu Rongjin sudah mati. Pasukan Jingbei-nya tanpa komandan. Lama-lama pasti akan timbul masalah. Lebih baik serahkan mereka pada saya setuju. Pangeran Yu sangat setia kepada Xia. Dan dia juga paman kandung kaisar. Menyerahkan kendali pasukan Jingbei kepada Pangeran Yu pasti bisa menstabilkan situasi. Saya setuju kalian. Apa yang membuat para prajurit Xia tahun depan terima tunjangan dari istana? Tapi kalian buru-buru membagi kekuasaan militer tentara Jingbei. Selain berebut kekuasaan, apalagi yang bisa kalian lakukan yang mulia? Hamba dengar di ibu kota ada tempat bernama Rumah Kenangan. Mereka mendirikan yayasan untuk prajurit cacat. Menampung beberapa tentara yang terluka dan cacat. Apa kau serahkan urusan istana kepada rakyat biasa? Kalau sudah ada yang mengurus, bukankah ini bagus? Yang mulia sebaiknya fokus pada urusan penting. Kalian yang mulia, tidak baik yang mulia. Tuan Xiao Shen Xiao memimpin ratusan pelajar Akademi Kekaisaran. Berlutut di depan gerbang istana. Mereka ingin menuntut Pangeran Yu atas pemberontakan. Dia berbohong. Panggil Menteri Xiao ke istana. Hamba menuduh Pangeran Yu bersekongkol mencari kekuasaan. Menyakiti orang-orang setia dan meracuni rakyat. Mencuri kekuasaan dan otoritas. Membiarkan anaknya bertindak semena-mena, total 12 tuduhan. Xiao tua, berani-beraninya kau memfitnah pangeranku. Pangeran Yu adalah pamanku, tuduhan Menteri Xiao akan aku selidiki satu persatu. Tuan Jiang. Hari ini Xiao tua bisa melakukan ini. Katanya ini semua berkat putrimu. Yang mulia, ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Hamba setia pada Anda. Langit dan bumi bisa menjadi saksi, aku pasti akan memberi pelajaran pada gadis itu. Dia memukul putra kesayanganku di akademi, sehingga dia dikeluarkan. Aku belum menyelesaikan masalah ini dengannya. Hari ini dia datang dengan sandiwara ini lagi. Tenanglah yang mulia, aku pasti akan membawa gadis itu. Mengikatnya ke kediamanmu, terserah Anda. Kaisar muda berani menekan diriku sampai begini. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Laporan keuangan bulan ini lebih banyak 20.000 liang dibanding bulan lalu. Benar, berkat menu baru yang Anda kembangkan. Restoran kita rumah Kinangan semakin terkenal. Ini semua hasil kerja keras kita bersama. Semoga bisa membantu lebih banyak orang. Jika pemerintah tidak turun tangan untuk penempatan mereka, meskipun kita masukkan seluruh harta kita ke dalam yayasan prajurit cacat, tetap saja apa yang bisa kita lakukan sangat terbatas lagi pula. Apakah kau tidak memikirkan dirimu sendiri? Aku hidup sejahtera tanpa kekurangan. Selama rumah kenangan masih ada dan kalian semua masih ada, tak perlu khawatir. Bagaimanapun rumah Marquis Champion bukan tempat untuk tinggal lama. Setelah Tuan Marquis tiada, rumah Marquis pasti akan sepi. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kalian semua selalu menjadi jalan mundurku. Benar juga halaman kecil yang kamu inginkan. Sudah aku siapkan sejak lama, Nyonya tua bisa pindah kapan saja setelah tiba. Benarkah? Terlalu bagus. Yayasan Veteran Cacat. Kamu sudah mendengarnya semua. Kakak aku pulang. Kakak Kinda, kenapa kamu juga di sini? Nanti akan aku jelaskan. Aku sekarang pulang untuk melihat ibuku kalian. Gadis liar itu takut padaku sejak kecil. Tak disangka meski sudah menikah, dia masih membawa masalah padaku. Sekarang dia telah menyinggung Pangeran Yu, dia ingin membunuh keluarga kita Jiang agar tenang. Dia tahu Yue menikah ke rumah Pangeran Yu. Masih melakukan ini, dia ingin membunuh keluarga Jiang kita. Membunuh Yue. Tuan Wanwan adalah anak yang baik. Dia tidak akan membahayakan keluarga Jiang. Wanita bodoh yang tidak tahu mari. Mendidik putri seperti ini, menurutmu, kamu adalah bencana terbesar bagi keluarga Jiang. Hari ini aku akan membunuhmu, dia akan kembali untuk pemakamanmu. Berhenti, Ibu. Sedang mencarimu. Kamu datang sendiri. Tuan, lihatlah gadis nakal ini. Membawa orang-orang aneh ke rumah. Wanwan, cepat pergi. Mereka akan menyakitimu. Ibu jangan takut. Karena kamu sudah datang, aku akan membunuhmu dulu. Lalu mengirim mayatmu ke rumah Pangeran Yu. Untuk meredakan kemarahan Pangeran Yu. Tuan, Pukul dia dengan keras. tolong, ada yang membunuh. Cepat ke markas tentara 5 kota, katakan ada yang ingin membunuh. Pejabat pemerintah cepat.
Aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian melarikan diri. Jiang Hongwen, apakah kamu masih manusia? Bocah brengsek, apa katamu padaku? Aku bilang kamu tidak layak menjadi seorang ayah. Tidak layak menjadi suami. Apa katamu? Kamu meninggalkan istri pertamamu, tidak memelihara istri dan anak perempuanmu. Membiarkan Wang menindas kami tanpa peduli. Anak seorang pedagang berani menyebut diri sebagai istri sah. Selama bertahun-tahun aku memberimu tempat tinggal. Itu sudah kebaikan yang luar biasa. Kamu berani menuduh ayahmu sendiri, aku akan membunuhmu. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Apa kamu layak disebut ayah? Selama bertahun-tahun, apa kamu pernah memperhatikan kami? Aku dan ibuku mengandalkan usahaku sendiri selama ini. Bekerja keras di luar untuk bisa tetap hidup. Wanwan, jangan bicara lagi, Wanwan. Dia akan membunuhmu. Demi harta keluarga mertua, sengaja menggoda ibuku. Kamu demi meraih kemuliaan dengan mudah meninggalkan ibuku. Kamu menghancurkan keluarga He dan membuat ibuku menjadi budak. Masih adakah hati manusia dalam dirimu? Ibu He berasal dari keluarga rendahan, bagaimana mungkin pantas dengan keluarga He? Kamu yang tak pantas dengannya. Leluhur keluarga Jiang bisa demi siaraya berulang kali menasihati Kaisar Agung mengawasi para pejabat. Dan kamu sebagai keturunan keluarga Jiang, apa yang telah kamu lakukan? Orang yang tidak berpikir untuk dirinya sendiri, akan dihancurkan langit dan bumi. Untuk apa nama baik ini? Apakah kamu ingin aku hidup miskin sepanjang hidupku? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Sayang sekali kejayaan keluarga Jiang. Semua hancur karena ulahmu. Aku ingin melihat bagaimana akhir kalian. Nama baik adalah untuk ditulis oleh pemenang. Yang dapat diberikan oleh Pangeran Yu, tidak ada yang lain bisa. Apakah kamu benar-benar berpikir Pangeran Yu akan menang? HMPH Sang Kaisar, muda tanpa kartu di tangan. Pangeran Yu pasti menang. Benarkah? Kamu. Jangan menyesali pilihanmu. Kalian lari juga tak berguna. Kontrak perbudakan wanita rendahan ini masih di tanganku. Kemanapun kalian pergi, dia tetap seorang budak. Kalian bajingan berani memukul Tuan Jiang. Serahkan padaku. Hou Gui. Bangkitlah, Tuan Jiang terkejut. Perlu beristirahat di rumah, selama 3 bulan kamu jagalah dengan orang-orangmu. Ingat, jangan biarkan seekor lalat pun masuk. Baik, saya patuh. Wanwan, ini semua salah ibu. Masih saja merepotkanmu sampai sekarang. Tenanglah Bu, aku akan menempatkanmu dengan baik. Ibu kakak ipar adalah ibuku juga, jangan khawatir Ibu angkat. Rumah keluargamu Rong juga rumahmu. Siapa pemuda kecil ini? Ini adik kecilku. Aku adalah adik ipar dari ibu. Apakah ini putra kecil keluarga Hou? Ayo pergi ke rumah kenangan. Pergi kemana rumah kenangan? Apakah kamu tidak punya rumah? Aku. Pergi ke Istana Juara. Rumah kenangan. Bukankah kalian dari divisi pasukan 5 kota? Mengapa kalian menjaga di depan pintu kami? Menerima titah lisan Kaisar, Tuan Jiang terkejut. Istirahatlah di rumah selama 3 bulan. Aduh buruk. Tuan, bukankah mereka datang untuk menangkap Jiang Wanwan? Semua selesai. Awalnya berpikir untuk menangkap Wanwan dan ibunya. Membawa mereka ke istana Yu menunggu Yuang tenang. Lalu keluarga Jiang kita tidak akan ada masalah, kan? Bodoh, siapa dulu yang mati-matian? Tidak membiarkan UR menikah ke Istana Juara? Juara tidak mati. Apa? Yu Wang hanyalah belalang setelah musim gugur. Semakin dia melompat, semakin sepet dia akan mati. Pasukan Jingbei siap sedia sekarang, hanya menunggu dia bertindak. Sekarang yang paling mengkhawatirkan adalah tunjangan bagi tentara yang cedera atau tewas. Seluruh pejabat Istana Kaisar tidak bisa mengusulkan solusi. Perbatasan bergejolak, kas negara kosong. Ini juga tidak ada jalan lain. Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah lembaga rakyat? Yang Kaisar maksud adalah Yayasan Veteran Disabilitas. Hampir seluruh hartamu dimasukkan ke Yayasan Veteran Disabilitas. Apa kamu tidak memikirkan masa depanmu sendiri? Saat ini aku memiliki makanan dan pakaian yang cukup. Selama rumah kenangan masih ada, apa yang harus kalian khawatirkan? Aku ingin bertemu dengan pendirinya. Penampilanmu kali ini benar-benar unik. Aku juga melakukan ini agar lebih mudah bepergian. Membuatmu tertawa. Hari ini terima kasih banyak kepada kalian berdua telah menyelamatkan aku dan anakku. mengapa kamu memberi hormat cepat bangkit? Hari ini demi menyelamatkanku. Takutnya merusak rencana kematian palsu Tuan Hou. Apa kematian palsu? Telah bertemu dengan juara Hou. Haha, nyonya memang cerdas. Aku bilang kamu tidak bisa menipunya. Wanita kecil ini bersujud berterima kasih kepada Kaisar atas penyelamatan lainnya. Kapan kamu mengetahuinya? Akhir-akhir ini saat di Akademi Agung, Tuan Xiao adalah orang yang bisa membaca situasi. Di dunia ini siapa lagi yang bisa melakukannya? Apalagi hari ini, Jenderal Hou Gui dari Divisi 5 Kota, tanpa bertanya alasan selalu mematuhi perintahmu, dengan teguh melaksanakan tugas. Bangunlah. Karena istri Anda begitu cerdas. Jangan sembunyikan apapun lagi.
kamu masih hidup sungguh melegakan. Aku tahu pasti obat ini bisa menyelamatkan nyawa. Orang itu benar-benar kamu. Apa aku melewatkan sesuatu? Kaisar memberiku obat pada hari itu. Dia adalah dia. Oh, ada kebetulan seperti ini. Hanya bantuan kecil saja. Tuan Hou berpura-pura mati dan bersembunyi di kediaman. Pasti ada rencana lain hanya saja hari ini, Jiang. Dia melihat wajahmu bagaimana ini? Maksudmu Jiang Hongwen? Tenang saja. Aku sudah memerintahkan divisi 5 kota untuk mengawasi mereka. Mereka tidak mungkin bisa memberitahu siapapun. Baguslah. Aku berani menampakkan diri di depannya. Tentu saja aku sudah punya rencana, jangan khawatir. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Pada hari itu, kata-katamu menyadarkan Xiao Zhen. Hari ini, dia memimpin para sarjana Universitas Kekaisaran berkolaborasi dengan para pejabat militer mengajukan mosi tidak percaya atas 12 kejahatan Pangeran Yu. Pangeran Yu mungkin akan putus asa dan bertindak nekat. Tampaknya tidak ada yang bisa tersembunyi dari Nyonya. Kalau begitu, bisakah aku bertanya tentang seseorang kepada Nyonya? Siapa? Pemilik rumah tua teman lama, aku ingin bertemu dengannya. Mengapa Kaisar ingin bertemu dengannya? Kabarnya dia mendirikan Yayasan Veteran Kakat. Prajurit negara kita telah berdarah dan berkeringat demi negara. Aku tidak tega melihat mereka meneteskan air mata lagi. Dengar-dengar dia sangat berbakat. Aku ingin mendengar pendapatnya. Sebagai rakyat biasa atas nama para prajurit negara kita, aku berterima kasih atas hati yang penuh belas kasihan dari Kaisar. Apa ini? Yang mulia, dialah orang yang Anda cari. Maksudmu dia siapa? Dia adalah pemilik rumah kenangan. Pendiri yayasan itu. Sebagai rakyat biasa negara Xia yang besar, aku hanya ingin berbuat sesuatu untuk dunia ini dengan memberikan sedikit kemampuanku. Baiklah. Suara rakyat kecil seperti diriku ini hanya ingin memberikan sedikit kemampuan. Jika Yang Mulia ingin mewujudkan hal ini, maka saya punya beberapa pendapat. Oh, katakanlah. Bagus sekali ada rencana jangka pendek. Dan juga solusi jangka panjang. Mengajak para pejabat dan orang kaya untuk menyumbangkan uang dan barang untuk menanggulangi kebutuhan mendesak saat ini. Baiklah, urusan ini akan kuserahkan kepada Rumah Kenangan MU untuk menjadi penyelenggaranya. Siap melaksanakan perintah. Karena Wan sudah tahu kebenarannya aku nenek tua ini. Tak perlu lagi ikut campur di tengah-tengah. Kalian berdua harus baik-baik saja. Segera berusaha untuk memberiku cucu laki-laki. Aku Tenanglah, segala kemuliaan yang kau pinjamkan padaku, Em Yurongjin pasti akan mengembalikannya padamu. tidak pernah berniat menikahimu. Apa? Apakah kamu tidak puas denganku? Di dunia ini banyak pria memiliki 3 atau 4 istri. Aku sangat cemburu, aku tidak bisa menerimanya. Tidak sesuai dengan harapanmu terhadap seorang istri. Lagi pula kita sudah sepakat bahwa aku datang ke keluarga Emurong untuk menjanda. Benarkah? Waktu itu kamu tidak mengatakannya seperti itu. Karena aku sangat-sangat mengagumi juara Hou. Waktu itu aku hanya... Kamu bilang juara Hou perkasa tanpa tanding. Dia sudah lama kamu kagumi, dia adalah cinta dalam hatimu, kamu juga berkata. Cukup, semua itu hanya omong kosongku. Saat itu ketika aku diserang, kamu memberiku obat penyelamat jiwa. Kamu adalah pahlawan negara Xia. Tentu saja aku akan berusaha melindungimu. Wan kita adalah suami istri, apa yang sebenarnya kamu hindari? Aku hanyalah putri sampingan keluarga Jiang. Kamu begitu antusias dan ekspresif, berani mencintai dan membenci, apakah itu soal keturunan sah atau tidak? Apakah kamu benar-benar tidak peduli? Tidak takut gosip, tidak gentar menghadapi kesulitan. Kamu telah menjaga nama baik keluarga Em Yurong untukku. Apakah kamu pikir Em Yurongjin ini adalah orang yang tidak tahu balas budi? Bisa menikahimu adalah keberuntunganku. Kenapa jantungku berdebar begitu cepat? Bagaimana kalau kita dengarkan kata-kata ibu? Memberinya seorang cucu. Kamu juga bisa jadi brengsek ya kamu. Aku ini laki-laki dan kamu adalah istriku. Apapun yang aku lakukan padamu bukan berarti aku brengsek, kan? Aku akan pergi melihat ibuku dulu. Nona kecil yang cantik. Tidak tahu aturan menuangkan anggur ya. Yang Mulia Pangeran. Kemari kau rubah kecil ini. Berani-beraninya menggoda orangku, cepat pergi. Kenapa jadi gila? Yang Mulia Pangeran, aku tidak tahu apa kesalahan ayahku pada Kaisar. Dia diasingkan di rumah. Ada apa? Hanya karena dia sendiri tidak kompeten. Dibuat marah oleh kakak baikmu itu. Yang Mulia Pangeran, tolong bantu aku memohon kepada Kaisar. Biarkan aku bertemu dengannya.
memohon padaku. Aku hanya punya satu syarat. Bantulah aku untuk menundukkan Jiang Wanwan. Apa katamu tentang wanita hina itu? Aku suka yang pedas seperti itu. Seperti kamu wanita yang selalu patuh. Seluruh rumah tangga penuh dengan orang seperti itu. Menurutmu itu menarik? Tapi dia, Tuanku, ini demi kebaikanmu. Biarkan kakakmu menemanimu bagaimana? hanya dia? Dia tidak layak. Kamu membencinya. Coba pikirkan. Kalau dia dimainkan olehku, apa akhirnya nanti? Jika benar begitu dia pasti tidak akan diterima oleh keluarga Murong. Mungkin saja nyawanya pun dalam bahaya. Besok bukankah Kaisar meminta semua pejabat untuk menyumbang? Dia pasti akan mewakili kediaman Marquis Champion. Tahu apa yang harus dilakukan kan? Tentu saja. Hahaha. Anak buah telah bertemu tuan rumah. Semua sudah bekerja keras. Kami tidak lelah, aku malah berharap lebih banyak. Kesempatan promosi seperti ini bisnis, rumah kenangan, kita akan semakin berkembang. Kalian adalah Hishu, Daliu dan juga Ahwang. Kenapa kalian di sini? Setelah tuan meninggal, Nona Wanwan mengumpulkan kami bersama. Mendirikan kediaman lama. Tuan. Kamu tunggu di sini, Nyonya Muda. Ya. Wanwan, kamu sudah melakukan banyak hal. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Keluarga Jiang serakah, jika aku mengatakannya mereka pasti akan seperti serigala kelaparan. Menggigit dan tidak melepaskan seperti yang mereka lakukan pada kakekku. Kehancuran keluargaku. Apakah benar Jiang Hongwen yang melakukannya? Ibu orang seperti dia. Untuk mengejar kekuasaan tidak peduli cara apapun. Meninggalkannya juga hal yang baik. Jangan terlalu sedih. Nyonya tua, kamu punya Nona Wanwan. Dan kediaman lama hari-hari bahagia masih di depan. Kedepannya jika ada yang perlu diperintahkan jangan ragu untuk memerintah. Duduk di sini, apakah kalian pantas? Jiang Lanyu. Kamu berani menggoda suamiku. Aku akan membuatmu hancur. Jiang Wanwan, beraninya kamu. Berani membawa pelayan rendahan ini ke acara seperti ini. Nona besar. Ini ibuku, dia tidak bisa kau injak-injak. Yang mulia mengumpulkan dana amal, semua yang hadir adalah pejabat tinggi ibu kota. Duduk bersama pelayan rendahan, tanyakan pada mereka apakah mereka mau. Apakah ini hanya seorang pelayan? Bagaimana pengaturan kediaman lama ini? Menempatkan pelayan untuk duduk bersama kita. Kalau harus duduk bersama pelayan rendahan ini, aku tidak mau. Aku juga tidak mau. Bangsa yang kuat adalah tanggung jawab setiap orang. Ibuku sebagai bagian dari Xia melakukan sesuatu untuk Xia, aku pikir. Bahkan yang mulia tidak akan keberatan kan? Masa Bernie, membawa yang mulia di mana Penggarasna? Aku ingin bertanya bagaimana dia menjalankan tugasnya istri pangeran. Itu dia kakak ipar. Apakah gadis sampingan yang kamu maksud adalah dia? Dia menikahi kakak Jin. Ya, dia tidak menjaga kesedihan dengan baik. Pada hari pernikahanku dia juga menggoda putra mahkota Yu. Bagaimana mungkin orang seperti itu cocok untuk kakak Jin? Ibu di sini sangat ramai, mari kita pindah tempat duduk. Apa kalian butuh bukan pindah tempat duduk, tapi keluar dari sini. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Bagaimana jika aku bilang aku tidak ingin melihat kalian? Ini adalah adik kandung yang mulia saat ini, Putri Buyu. Masih belum memberi hormat? Temui yang mulia. Kau tidak berlutut. Karena paria ini tidak tahu bagaimana berlutut. Biarkan aku mengajarinya. Hari ini aku bertemu dengan sang putri untuk pertama kalinya. Saya tidak tahu di mana itu menyinggung Anda. Dia ingin mendorong saya ke jalan buntu. Anda bisa menikah dengan juara Houfu. Aku sudah tersinggung. Ternyata sang putri adalah untuk suamiku. Gempal. Bahkan jika saudara Jin sudah mati, orang sepertimu masih belum layak untuknya. Saya pikir itu juga. Tapi pernikahan untuk saudara perempuannya. Dia ingin memberikannya padaku. Putri saudaramu Jin sudah pergi. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Kita harus mengawalnya. Datang. Bawa dia turun. Apa yang kalian lakukan? Aku tidak akan membiarkan orang sepertimu tetap di rumah Murong. Apa yang kau lihat? Aku akan datang dan bawa aku perlahan. Guru. Putri, kau akui aku gurumu. Pernahkah Anda ingat bahwa orang tua itu mengajari Anda? Jangan sombong. Siapa kau yang berani bersikap kasar pada sang putri?
Nenek saya disegel oleh kaisar. Istri kedua, dia juga seorang guru putri. Ternyata dia adalah istri pencuri tua Xiao Zhen. Saya mendengar keras kepala dan sulit. Nona Jiang, kau punya kontrak dengan sang juara. Juara? Anda melanggar kontrak dan menikah lagi, tidak ada yang bisa dikatakan. Namun keluarga Jiang tidak bertanggung jawab. Tapi biarkan adikmu membodohi dunia. Tidak bisa dihindari. Keluarga Jiang akhirnya jatuh. Aku hanya ingin mengajarinya. Bakat juara Hou. Aku sudah mendengar mengapa kau harus belajar. Ada beberapa junior di rumah saya. Sangat menghormati. Aku tidak tahu apakah aku punya waktu untuk duduk di rumahku. Nyonya Xiao, kau panggil aku Wan Wan. Baiklah Wan Wan, aku terlalu sombong. Nyonya Xiao mengundangnya kembali lagi. Karena sudah mendapat dukungan dari Nyonya Xiao, maka Nyonya juara. Sifatnya tak perlu diragukan lagi. Ucapan para cendekiawan itu, semua adalah perkataannya. Nyonya juara ini, begitu muda dan cantik. Masih bisa memiliki wawasan seperti ini. Wan Wan, mari kita duduk. Terima kasih Nyonya tua. Apa yang harus kulakukan hari ini? Aku harus menyingkirkan wanita rendahan ini. Kalau tidak, Pangeran Shizun tidak akan memaafkanku. Dia tidak pantas duduk, dia hanyalah seorang budak di rumah keluarga Jiang. Bagaimana bisa duduk sederajat dengan putri? Ini meletakkan putri di mana? Jangan terlalu berlebihan. Dia masih badik, Pelarian dari rumah Kilyar Gejong. Aku akan segera mengirim orang untuk menangkapnya kembali. Berani-beraninya kamu. Kenapa aku tidak berani? Kontrak jual ibumu ada padaku. Orang-orang, tangkap dia. Kamu tidak boleh menyentuh ibuku. Apa hakmu bicara? Perintah kaisar telah tiba. Dengan kehendak surga kaisar memerintahkan, aku secara pribadi memberi gelar Nyonya Jiang Wan Wan dari keluarga juara sebagai pejabat tingkat 2. Hadiah 500 liang perak dan bertanggung jawab mengawasi penggalangan dana amal kali ini. Memberikan gelar kepada Ibu Nyonya Jiang, Nyonya Hi sebagai pejabat tingkat 7. Hadiah 500 liang perak. Perintah ini selesai. Sekarang apa hakmu membawa ibuku pergi? Ibumu hanyalah budak rendahan. Kenapa dia bisa dianugerahi gelar? Pasti ada kesalahan. Berani sekali kamu berani mempertanyakan dekrit kaisar. Nyonya Pangeran, aku ingat saat terakhir kami datang ke rumah keluarga Jiang. Mengumumkan dekrit, sikapmu juga sama. Kebijaksanaan kaisar tidak tertandingi jika beliau memberi penghargaan kepada Nyonya Hi. Pasti ada alasan yang layak. Sekarang kontrak yang ada di tanganmu tak lebih dari secari kertas tak berguna. Jangan terlalu senang. Kamu bebas sekarang. Sekarang ada tempat untuk ibuku duduk kan? Budak kecil yang mulai sombong. Upacara donasi dimulai sekarang. Putri Wuyu Mutiara Laut Selatan 1 Dou. Perak 1002. Nyonya Xiao atas nama rumah Xiao. Sepasang botol porselen biru dan putih. Perak 2002. Putri Shizi mewakili Istana Yu. Sepotong batu giok yang bagus. Ditambah perak 5002. Jiangxi Wan Wan, kau miskin. Tidak ada mas kawin. Hou Fu ini juga merupakan keluarga jenderal. Berapa banyak yang Anda sumbangkan? Kau cepat membaca. Kenapa terlalu sedikit maaf? Nyonya Hou juara mewakili dirinya dan ibunya. 1002 perak diberikan oleh kaisar. Itu saja. Dan 200.000 perak. Apa 200.000 dua? Saudara Jin mungkin tidak dapat mengumpulkan pujian setelah lahir dan mati. Dengan begitu banyak bisnis. Apakah Anda kehilangan bisnis keluarga Murong? Siapa bilang aku menggunakan aset Murong? Apakah Anda menggunakan Gangfu? Keluarga Jiang sudah kosong. Anda tahu lebih baik daripada saya. Kau tidak akan. Bilang satu nomor saja, aku bilang. Ini adalah kejahatan besar. Apakah Anda pikir semua orang seperti Anda? Apa maksudmu? Kau tidak bertanya padaku. Mengapa ibu harus menyegel Kipin Anren? Aku bilang itu. Ini tidak mungkin. Kau pikir dia hanya melakukan ini? Lalu apa yang dia lakukan 2 tahun lalu? Dia mendirikan yayasan untuk mendukung tentara cacat. Memberi mereka bantuan dalam hidup dan bekerja. Dia memiliki kemampuan ini. Karena orang tua adalah milik saya. Bagaimana mungkin? Maksudmu orang tua itu milikmu? Tepatnya, ada banyak industri yang terlibat dalam pemukiman manusia. Ada restoran, toko barang itu milikmu. Apa yang kau lakukan? Kau pikir rumah leluhurku
Aku benar-benar tidak meninggalkan apapun. Apa artinya? Keluarga Jiang Anda tidak bisa mendapatkannya. Semua ada di tangan Jiang Wanwan saya. Bagaimana mungkin? Jiang Wanwan, aku ingin kau kehilangan segalanya. Kita harus sering datang dan pergi. Terima kasih Nyonya Xiao. Anak baik. Bagaimana Anda bisa melakukannya dengan baik? Ibu sangat senang. Aku senang akhirnya kau bebas. Itu semua ibu yang tidak baik. Atau dengan kekuatan Anda. Bagaimana bisa menikah dengan Hou Fu untuk menjadi janda? Sebenarnya menikah dengan Hou Fu adalah keuntungan saya. Apa yang kau katakan? Bagaimana mobil Liu Shan diparkir? Liu Shan. Siapa kau? Apa yang salah dengan Liu Shan? Aku bilang kecantikan kecil. Kau tak bisa lepas dari telapak tanganku. Kakek UR tidak mempermalukan misi. Istri saya memiliki beberapa cara. Ini benar-benar hantu dari Jiang Lanyu. Pasangan kami tidak tahan. Anda masih muda. Tuan dunia ini ingin membantu Anda. Kau harus berterima kasih padanya. Pasangan. Kau bicara kau lakukan. Apakah Anda tidak takut bersalah? Jiang Wanwan, kau takut kau tidak gila. Anda membandingkan juara Hou Fu dengan Yuang Fu. Aku masih mati hari ini. Kematian kelas 2. Wanita bodoh. Kau sangat imut. Mungkin ingin memberitahu Anda hari ini. Jangan katakan apa yang mati. Itu adalah kaisar. Dan dalam kendali kita. Istana Yu ingin memberontak. Si cantik kecil tidak bisa bicara. Jangan bicara omong kosong. Jika ayah saya mendengar, dia akan membunuh Anda. Kami jelas berada di Dabao. Kakek, apa maksudmu? Aku akan menunggu kakek. Kau masih memiliki kehidupan seorang ratu. Apa yang harus dilakukan Wanwan? Tanpa diduga Sun Yang setengah tua ini. Masih ada pesona. Rasanya ada sesuatu yang berbeda ya. Tampaknya aku beruntung. Tak disangka wanita parubaya ini masih memiliki pesona. Rasanya ada sesuatu yang berbeda ya. Tampaknya aku beruntung. Hei Tuan Yang Mulia Pangeran. Rencana kita sedang dalam tahap krusial. Penghiburan ini tak perlu terburu-buru. Jangan-jangan kau cemburu. Mana mungkin orang-orang itu kan kubawa sendiri. Aku hanya khawatir ayahanda segera mengirim orang untuk mencarimu. Kau tak bisa bersenang-senang dengan bebas. Benar juga cewek ini terlalu liar. Kurung dia dan laparkan beberapa hari. Setelah aku selesai baru kuhajar dia. Celaka Nyonya muda. Ibu, Kalian tetap di sini baik-baik. Jiang Lanyu, apa kau gila? Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Tentu saja aku tahu apa yang kulakukan. Tapi apakah kau tahu situasi dirimu sendiri? Upaya Wang Yu merebut kekuasaan. Perbuatanmu ini akan membuat seluruh keluargamu dihukum mati. Sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri, kekayaan datang dari risiko. Namun aku harus berterima kasih padamu kakak. Telah menikah masuk sebagai janda. Bagaimana mungkin kekayaan luar biasa ini jatuh padaku? Tutup pintunya, jangan biarkan mereka melarikan diri. Buka pintunya, cepat buka. Selamat Pangeran, misi besar telah berhasil. Sepertinya Kaisar muda sudah tertangkap. Bagus sekali. Selamat ayahanda. Bangkitlah semua, ikuti aku ke istana, ayo pergi. Pasukan Jingbei telah berkumpul bagus. Marquee champion, marquee champion, marquee champion, marquee champion. Marquee champion. Para prajurit ikuti aku melindungi tahta. Serang. Tunggu pemberontak keluar, tangkap semuanya. Tuan, akhirnya Anda datang. Kenapa kau datang, di mana Nyonya? Hamba gagal menjalankan misi. Nyonya dibawa lari oleh putra Mao Wang Yu. Apa? Para prajurit ikuti aku menyerang. Serang. Saya Pa Gerngan Yang Datang. Kenapa begitu tidak tahu etika, siapa kau? Mencari mati.
Kau dari kediaman juara. Pangeran kecil ingatannya bagus. Kenapa kau yang menyambut di luar kediaman? Apa yang terjadi dengan orang-orang kita? Pemberontak berani berbuat onar berniat memberontak. Menurutmu di mana orang-orangmu? Budak rendahan berani bersikap begitu sombong. Tangkap mereka semua untukku. Mana orangnya? Ayah dan anak Raja Yu berkhianat. Kejahatan tak terampuni, tangkap mereka. Berhenti. Istri juara ada di tanganku, siapa berani bergerak padaku? Aku akan segera memerintahkan seseorang untuk membunuhnya. Serahkan orang itu. Kau harus menjamin keselamatan kami ayah dan anak. Pemberontak semua orang berhak menghukum mereka. Tangkap. Aku Raja Yu. Berhenti. Wan Jiang Lanyu, letakkan pisaumu. Wan? Ternyata kalian punya hubungan rahasia ya, Jiang Wan. Hidup janda tidak mudah ya. Tapi kau benar-benar tidak pilih-pilih makanannya kelaparan. Apa yang kau omongkan sembarangan? Kehancuran istana Yu berarti aku juga selesai. Aku akan menyeretmu ikut mati bersamaku. Raja Yu adalah paman kandung Kaisar. Kaisar pasti tidak akan membunuhnya. Kaisar bijaksana. Jangan memaksa dirimu sendiri ke jalan buntu. Lalu aku harus hidup tanpa harga diri katamu. Tidak mungkin, tapi setelah malam ini. Reputasi kau menggoda prajurit rumah akan menyebar ke seluruh ibu kota. Meski kau mati pun kau harus memikul nama buruk. Jiang Lanyu, lepaskan orang itu. Kalau tidak, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Jiang Mu. Siapa kau kira dirimu, juara rumah? Kau hanyalah seorang budak di kediaman. Kau pikir setelah malam ini, masih adakah tempatmu di kediaman juara? Benarkah jika aku bisa menyelamatkan Wan? Jika aku bisa memusnahkan seluruh keluargamu Jiang? Kau tidak percaya. Hanya dengan kemampuanmu. Ya, hanya dengan kemampuanku. Mu Rongjin, ternyata kau belum mati. Benar itu kau. Mengapa kau tidak mati? Kenapa kamu tidak mati? Tapi malah menipuku. Pura-pura mati juga terpaksa dilakukan kalau bukan karena keluarga Jiang kalian. Dengan pikiran kecilmu di hari pernikahan, seharusnya kamu sudah tahu semua hal. Bagaimana bisa seperti ini? Ini tidak mungkin. Awalnya Kaisar masih ingin memberikan kekayaan melimpah kepada keluarga Jiang kalian. Tapi kalian sendiri yang tidak bisa memanfaatkannya, jangan salahkan orang lain. Aku tidak percaya. Aku harus berterima kasih padamu karena sudah melepaskanku, kalau bukan karena dirimu, aku tidak akan bertemu Wan. Aku juga tidak tahu bahwa ada wanita luar biasa seperti ini di dunia. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Ibuku masih di dalam, aku harus masuk mencarinya dulu. Wan? Bu, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa kamu. Kalian cepatlah lari. Jika keluarga Marquis Champion tahu, kalian tidak akan punya jalan hidup lagi. Bu, tidak apa-apa, dia adalah Marquis Champion. Hormat kepada ibu mertua, banyak rahasia yang tersembunyi, semuanya karena terpaksa. Kasus pemberontakan Wang Yu telah berakhir, angin segar menyapu atmosfer istana. Aku mengganti minuman keras dengan teh dan mengangkat gelas untuk Marquis Champion. His Majesty sangat murah hati kepada keluarga Murong. Keluarga Murong pasti akan setia dari generasi ke generasi. Wan membantu saya dalam menyelesaikan penempatan para prajurit cacat. Katakan apa yang kamu inginkan. Terima kasih Yang Mulia, aku tidak menginginkan apa-apa. Apakah saya boleh minairan Kilyarga Jong ke Pedemur untuk didenggeni? Kalau begitu tolong kirim mereka ke perbatasan oleh Yang Mulia. Biarkan mereka melihat kesulitan hidup masyarakat di perbatasan. Kesulitan para prajurit di perbatasan. Aku menemukan bahwa kamu wanita ini benar-benar kejam. Kakak Kaisar sudah memberimu kesempatan. Namun kamu masih ingin mencelakai mereka. Mereka kan keluargamu sendiri. Kenapa kamu datang? Sudah lama aku tidak melihat Kak Jin. Sebelumnya aku mengira Kak Jin sudah meninggal. Dan merasa sedih untuk waktu yang lama. Yang Mulia Wan adalah cinta besar dalam hidupku. Dia bukan orang jahat, pasti ada alasan mengapa dia melakukan ini. Kak Jin, kamu masih membela dia. Wuyu, bangkitlah. Tentu saja aku tidak akan meragukan integritas dirimu, hanya saja aku heran mengapa harus dikirim ke perbatasan. Negara kita sudah lama lebih menghargai kaum intelektual daripada militer. Kebanyakan pejabat sipil merasa diri mereka tinggi hati. Menghina wajah yang kasar, tapi mereka sepertinya lupa. Negeri Xia kita bisa menikmati kedamaian ini. Itu karena banyak prajurit perbatasan yang rela berkorban nyawa. Orang-orang kasar itu memang kotor dan tidak beradab. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan pejabat sastra yang belajar keras selama 10 tahun? Kakak Jin, aku tidak bermaksud begitu. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan denganmu? Kamu berasal dari keluarga terpelajar ahli dalam strategi militer. Yang Mulia, lihatlah, bahkan putri semata wayang seperti dia juga memandang rendah para perwira militer. Prajurit di negara kita berstatus rendah, hidup mati mereka tidak dipedulikan. Negeri Xia, kita berada di tanah subur 9 provinsi. Di utara ada serigala, di selatan ada harimau dan macan. Jika terus begini, akan merugikan negara. Maka dari itu saya berharap Yang Mulia bisa mengirim para pejabat sastra yang hanya pandai berintrik dan bicara kosong ke perbatasan. Wanita siya besar tidak ikat camper dalam politik. Jiang Wan, jika kamu terus begini,
Kakak Jin akan celaka karena kamu. Tentu saja pendapat ini hanya mewakili opini pribadi saya. Seharusnya tidak mempengaruhi keluarga Em Yurong. Kamu adalah istriku Em Yurong Jin. Pendapatmu secara alami adalah pendapatku. Semua demi kebaikan negara dan rakyat. Aku tidak sebodoh itu kan. Wuyu, apa kamu belum pergi? Kakak, apakah kamu membiarkan orang seperti Jiang Wanwan menikahi kakak Jin? Mereka pasangan yang harmonis, jangan ganggu. Adik hanya merasa dia hanyalah anak selir keluarga Jiang. Keluarga Jiang sebelumnya sudah jatuh karena tuduhan pengkhianatan. Dia tidak pantas untuk kakak Jin. TAPI Jiang Wanwan berbaik dan bermoral. Bisa dianggap sebagai pasangan yang baik. TAPI, apakah kamu tahu APA yang dikatakan mereka bilang juara sudah tidak disukai lagi. Baru membiarkan wanita hina seperti itu menikah ke keluarga Em Yurong. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu tahu aku selalu menyukai kakak Jin. Ternyata sudah saatnya gadis meninggalkan rumah. Sepertinya aku harus memilih calon suamimu. Aku tidak mau yang lain, aku hanya mau kakak Jin. Satu hormat kepada surga dan bumi. Dua hormat kepada orang tua. Pasangan saling memberi hormat. Baik. Upacara selesai. Hadirin sekalian, semua adalah kerabat dan teman dekat Em Yurong Jinku. Hari ini aku mengundang kalian semua untuk menyaksikan. Di kehidupan ini, kamu Jiang Wanwan adalah satu-satunya bagi Em Yurong Jinku. Kamu. Tenanglah. Pria dari keluarga Em Yurong hanya akan menikahi satu istri. Tidak pernah mengambil selir jika melanggar sumpah ini. Maka nenek moyangku tidak akan memaafkanku. Baik. Perintah Kaisar tiba. Kaisar memberi titah. Selamat kepada pasangan Marquis juara atas pernikahan mereka. Dengan hadiah 12 kali letusan kembang api. Ini adalah kembang api khusus istana yang diberikan oleh Yang Mulia. Ini adalah kehormatan besar. Masih ada yang bilang keluarga Em Yurong sudah kehilangan kasih sayang. Ayo cepat, apa yang kalian tunggu, lihatlah kembang apinya. Pergi. Cepatlah. Apa hari spesial hari ini? Pernikahan Marquis juara ini adalah pemberian Yang Mulia. Marquis juara Em Yurong Jin. Aku tahu pasti keluarga Marquis juara menganggap rendah asal-usul Jiang Wanwan dan menikahi orang lain. Apia yang kamu tahu Marquis juara telah membersihan pengkhianat negara. Istri muda menikah demi keadilan. Ini adalah pemberian Yang Mulia. Apa? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Pergi. Semua karena kamu saat itu, kamu tidak membujukku. Seandainya tidak, aku tidak akan berakhir seperti ini. Ibuku sepenuhnya demi dirimu dan kamu malah. Aduh, sudahlah, jangan bicara lagi. Ini semua takdir, berani melakukan, maka harus berani bertanggung jawab. Berani melakukan apa, berani bertanggung jawab? Apa kau pikir dirimu seorang pahlawan? TAPI hanya seeker olat bodoh yang buta dan burik. Sayang sekali atas nama keluarga Jiang pergi. Tidak disangka, aku suatu hari juga akan minum anggur bersama orang lain. Tidak disangka surga begitu baik padaku Em Yurong Jin. Begitu indah. Mulai sekarang tidak boleh pakai topeng. Apa yang terjadi padamu? Aku mabuk. Hari ini adalah malam pernikahanmu, tidak boleh mabuk. Aku tidak mabuk. Aku hanya merasa hidup ini seperti mimpi. Ketika pertama kali melihatmu, awalnya aku tidak tahu kalau kamu akan menjadi suamiku. Kakak Kaisar, bagaimana bisa kau lakukan ini? Kau tahu aku menyukai kakak Jin. Negara kita memiliki hukum menantu istana tidak boleh meninggalkan jabatan. Sedangkan Marquis Champion adalah lengan kanan dan kiriku. Mana mungkin dia bisa jadi menantumu? Bisa saja dia tidak menjadi menantu kerajaan aku yang akan menikah dengannya. Adik bodoh, kau adik kandungku. Dan Marquis Champion sudah menikah. Aku tidak akan membiarkanmu berada di bawah wanita lain. Bukan aku berada di bawah orang lain. Wanita itu Jiang Wanwan, aku bisa membiarkannya tinggal. Jadikan dia selir saja. Jangan membuat masalah tanpa alasan. Ayah Raja dan Ibu Suri menitipkanku padamu, begitu saja kau mengabaikanku. Pasangan Marquis Champion datang ke istana untuk memberi penghormatan.
Mari persilakan mereka masuk. Hamba Mu Rongjin. Istri hamba Jiang Wanwan menghadap kaisar tak perlu banyak upacara. Markuis championku telah mendapatkan pujaan, hatinya penuh semangat. Kakak kaisar katakan sesuatu. Uyu berbuat onar. Yang mulia putri. Kakak Jin, aku juga ingin menikah denganmu. Tidak mungkin hamba sudah menikah. Aku tidak keberatan. Aku sangat mencintai istriku seumur hidup ini. Tidak mungkin berselingkuh dengan wanita lain. Uyu mundur. Yang mulia, ada kabar buruk dari selatan. Selatan tahu Markuis champion meninggal dunia. Pasukan 600.000 tentara berkumpul di perbatasan. Mereka mengancam akan menjadikan putri sebagai pernikahan damai. Apa? Mereka bermimpi. Ini tidak masuk akal. Yang mulia, hamba bersedia memimpin pasukan menuju menenangkan konflik di selatan. Utara baru saja damai, saat ini kondisi negara masih lemah. Jika terjadi peperangan lagi, kemungkinan besar akan terjadi bencana besar. Kakak kaisar apakah benar-benar akan mengirimku untuk menikah damai? Aku tidak mau, katanya mereka masih memakan daging mentah dan darah. Pemimpin tua dari selatan sudah berusia 70-80 tahun. Jika dia meninggal, aku harus melanjutkan dengan anak-anaknya dan cucunya. Mereka hanya bermimpi, putri, jangan takut. Yang mulia, selatan hanya ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Istri hamba menyumbangkan sesuatu, mungkin bisa menundukkan musuh tanpa pertempuran. Apa yang memiliki kekuatan luar biasa ini? Yang mulia bisa memanggil utusan dari Nanzhao untuk menonton bersama. Begitu benda ini keluar, mungkin bisa melindungi Xia besar selama 100 tahun damai. Kaisar Xia besar, jika kau ingin berperang maka berperanglah. Jika tidak mampu berperang, maka kirim putri untuk pernikahan politik. Serahkan tanah dan bayar kompensasi untuk mendapatkan ketenangan. Negara Castle Nanzhao Berni Menendez Negara Besar Kira. Kalau kalian ingin perang maka perang. Siapa kau ini? Dialah dewa perang Xia besar kita, Markuis champion Mu Rongjin. Bukankah kau sudah mati? Informasi di wilayah Nanzhao sangat terisolasi, baik aku ada atau tidak. Kalian akan bisa menggoyahkan Xia besar sedikit pun. Prajuritku di perbatasan berjumlah 600.000. Siap menyerang kapan saja. Kalau begitu biarkan mereka datang, akan kuhabisi semuanya. Aku tahu betapa gagahnya Markuis champion MU. Tapi kondisi negara Xia lemah, pasukanmu letih. Prajurit kami bisa bertarung 1 lawan 100. Hanya dengan prajurit lemah seperti ini. Ya, hanya dengan orang seperti kami yang dianggap lemah, wilayah Nanzhao tetap tak bisa menghentikan kami. Senjata luar biasa, apa benda ajaib ini? Benda ini juga telah dilengkapi di ketiga angkatan militer. Cocok untuk mencoba kemampuan di medan perang melawan Nanzhao kecil. Ini tidak mungkin. Pergilah laporkan kepada Han kalian bahwa jika pasukan kalian tidak mundur, champion Markuis Xia besar akan membawa ribuan pasukan menghancurkan Nanzhao. Benda yang hebat berkat istri yang mempersembahkan harta karun ini. Dan jenderal perkasa seperti Markuis ini benar-benar berkah bagi Xia besar. Kau tidak membenciku? Kenapa kau membantuku? Aku bukan untukmu, aku demi Xia besar. Untuk jutaan rakyat jelata, apalagi kedamaian suatu bangsa. Tidak seharusnya didapatkan dengan mengorbankan kebahagiaan perempuan. Jangan Yu, ada benarnya dalam satu hal. Kau memang tidak bisa bicara dengan baik. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Baiklah, aku menyerah. Kau memang wanita yang pantas untuk Jingage. Aku tidak akan bersaing denganmu lagi. Kaisar mengumumkan mulai hari ini, putri Xia besar tidak akan lagi melakukan pernikahan politik. Xia besar tidak akan menyerahkan tanah atau membayar kompensasi demi perdamaian.